Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, bertemu lagi dengan saya, Bu Fenitia Eka Lugitasari dari PGRI UIN 1 Tulungagung. Nah, di video pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas kelas 1, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tentunya dengan judul Gemar Berolahraga. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu anak-anak bisa mengerti kosakata tentang olahraga, kosakata tentang menjaga kesehatan, lalu anak-anak juga bisa mengerti aturan bermain, aturan di rumah, aturan di sekolah, dan yang lain-lain. Lalu anak-anak juga bisa membedakan bunyi buatan dan bunyi alam. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita mulai ya video pembelajarannya. Oke, yang pertama, Ibu akan menampilkan sebuah gambar tentang gambar olahraga. Lalu nanti akan Ibu bacakan tentang cerita di dalam gambar tersebut. Oke, diperhatikan ya. Ina rajin berolahraga. Setiap sore bersepeda bersama ayahnya. Olahraga baik untuk kesehatan tubuh, agar tubuh itu menjadi sehat. Nah, Ina juga senang melakukan olahraga permainan. Ada bermacam-macam olahraga permainan. Contohnya lompat tali, gobak sodor, petak umpet, tapak gunung, balap karung. Nah, semua permainan itu menyehatkan badan. Nah, itu tadi cerita tentang Ina yang sedang bersepeda dengan ayahnya. Tentunya bersepeda itu termasuk gerakan olahraga yang menyehatkan badan. Lalu ada loh olahraga yang termasuk permainan, yaitu 1. Gobak sodor, 2. Petak umpet, lalu ada lagi balap karung, ada lagi tapak gunung. Apakah kalian sudah melakukan itu semua ketika bermain? Oh, ada yang sudah pernah? Ya, nah selain itu saat bermain kita tentu harus mematuhi aturan-aturan bermain, bukan? Ya, aturan bermain salah satunya yaitu kita harus adil saat membagi kelompok saat bermain. Ya, contohnya kita memakai home pimpa. Jadi adil, yang ini dengan yang ini itu tidak selalu tetap seperti itu. Nah, aturan tidak hanya pada bermain saja. Aturan itu juga dilakukan di rumah, di sekolah, dan yang lain-lain. Nah, simak cerita pada gambar berikut ya. Ina diajari hidup tertib oleh orang tuanya. Tertib merupakan sikap teratur. Berikut contoh sikap teratur yang dilakukan Ina. Ina berpamitan kepada orang tuanya sebelum bermain dengan temannya. Ina dan teman-teman bermain gobak sodor di lapangan. Nah, sebelum bermain, mereka membagi tugas. Cara membagi tugas dengan home pimpa. Yang kalah menjadi penjaga dan yang menang menjadi tim lawan. Setelah puas bermain, Ina pulang sebelum sore. Lalu sebelum masuk rumah, Ina melepas sandal. Sandal diletakkan di rak. Ina kemudian mencuci tangan dan kaki. Oke, dari cerita tadi kita tahu bahwa aturan yang ada di rumah dan di sekolah itu apa saja? Iya, harus tertib. Oke, masuk rumah itu harus menyapa. Lalu apalagi? Oke, banyak sekali. Oke, selanjutnya setelah Ina itu pulang dari rumah, tiba-tiba suasana rumahnya itu menjadi gelap dan ada suara gemuruh serta petir yang menyambar-nyambar. Oke, jadi menurut kalian petir itu adalah suara apa ya? Suara dari mana? Iya, petir itu adalah suara dari alam, suara dari Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kalian bisa membuat suara petir? Tentu tidak. Jadi petir itu adalah suara alam atau bunyi alam. Jadi bunyi alam adalah bunyi yang berasal dari alam. Tentunya kita tidak bisa membuat bunyi tersebut. Jadi bunyi itu murni berasal dari alam.
Oke, contohnya apa Bu? Yaitu tadi Ina mendengar sebuah petir. Lalu setelah itu turun hujan. Jadi suara hujan itu juga termasuk suara bunyi alam. Lalu setelah ada hujan ada kodok yang berbunyi. Nah, jadi kodok itu juga termasuk bunyi alam. Jadi bunyi yang berasal dari alam, tidak kita yang membuat. Lalu gandengannya itu ada lagi bunyi buatan. Bunyi buatan adalah bunyi yang berasal dari manusia ataupun buatan manusia. Jadi kita bisa membuat bunyi tersebut. Contohnya, kalian pernah tidak mendengar kentongan yang sedang dibunyikan? Biasanya kalau ada orang yang meninggal, lalu ada lagi kerja bakti, pastinya ketua RT ataupun warga sekitar membunyikan kentongan tersebut. Lalu kalian pernah juga olahraga, lalu guru kalian meniup peluit. Nah, peluit itu kan bukan berasal dari alam, tetapi dibunyikan oleh guru ataupun manusia. Jadi bunyi tadi adalah bunyi buatan. Nah, itu tadi materi bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam itu contohnya petir, kodok, hujan, bunyi angin, bunyi air. Nah, seperti itu. Kalau bunyi buatan, bunyi yang berasal dari manusia. Contohnya bunyi kentongan, bunyi peluit, bunyi meja yang diketok, itu juga termasuk bunyi buatan. Oke, sekian video pembelajaran pada video kali ini. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.